Halo, perkenalkan nama saya Deslia Manuputi, kelas A2 semester 6, mahasiswa keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Definisi dari antepartum yaitu di mana pendarahan melalui vagina yang terjadi pada usia kehamilan lebih dari 24 minggu. Klasifikasi dari antepartum ada dua, yaitu placenta previa dan solusio placenta. Placenta previa adalah plasenta yang berimplementasi pada bawah rahim. Penyebab dari faktor placenta previa yaitu berusia 35 tahun atau lebih dan merokok saat hamil, memiliki bentuk rahim yang tidak normal, bukan kehamilan pertama, dan kehamilan sebelumnya juga mengalami placenta previa, dan posisi janin tidak normal, misalnya sungsang atau lintang, dan hamil bayi kembar, pernah keguguran. Klasifikasi placenta previa yaitu ada 4, yaitu placenta previa totalis letak, plasenta yang menutupi segmen bawah rahim secara total, sedangkan yang kedua placenta previa yang partialis letak, plasenta sebagian menutupi segmen bawah rahim, sedangkan yang ketiga placenta previa marginalis tepi dari plasenta berada di placenta previa letak rendah yaitu globus placenta. Tanda dan gejala dari previa placenta yaitu yang pertama perdarahan pada tanpa rasa nyeri dan biasanya berulang, sedangkan darah biasanya berwarna merah segar dan terjadi saat tidur atau melakukan aktivitas. Perdarahan biasanya berulang. Penanganan untuk placenta previa ada dua, yaitu penanganan ekspektif, yaitu tujuan supaya janin tidak terlahir prematur, sedangkan kalau penanganan aktif itu seperti yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah plasenta yaitu seksio sesar, kemudian partus per vagina. Komplikasi dari placenta previa yaitu pemisahan plasenta dari dinding rahim, kemudian perdarahan sebelum atau setelah melahirkan. Solusi plasenta itu adalah terlepasnya plasenta dari implantasinya yang normal pada uterus sebelum janin dilahirkan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya solusi plasenta yaitu faktor trauma, faktor kardionovaskular, dan faktor ibu. Solusi plasenta terbagi atas 3, yaitu solusi plasenta ringan yang terjadi ruptus sinus marginalis. Bila terjadi perdarahan per vagina akan berwarna merah kehitaman, sedangkan solusi plasenta sedang yaitu plasenta telah terlepas 1/4 sampai 2/3 luas permukaan plasenta, sedangkan solusi plasenta berat, plasenta telah terlepas 2 sampai 3 atau lebih dari luas permukaan plasenta. Yang terjadi pada solusi plasenta yaitu shock perdarahan, gagal ginjal, kelainan pembukuan darah. Penanganan yang dilakukan untuk solusi plasenta ada 2, yaitu konservatif, yaitu bertujuan untuk menunda kelahiran sampai janin matur jika solusi plasenta derajat ringan, sedangkan penanganan aktif yaitu seksio sesar menjadi pilihan utama untuk melahirkan janin secara tepat. Diagnosa yang saya angkat yaitu ada 3, yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencerahan biologis, yang kedua risiko tinggi cedera berhubungan dengan perdarahan per vagina, yang ketiga ansietas berhubungan dengan krisis situasional. Kita masuk pada intervensi keperawatan. Diagnosa pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencerahan biologis. Intervensi utama yaitu manajemen nyeri. Tindakan yang dilakukan yaitu observasi, yaitu identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, dan skala nyeri, kemudian identifikasi respon nyeri nonverbal, dan identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Terapeutik yang dilakukan yaitu berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, kemudian kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Edukasi yang dilakukan yaitu jelaskan penyebab dari periode dan pemicu nyeri, kemudian jelaskan strategi meredakan nyeri.
Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Kolaborasi yang dilakukan yaitu pemberian analgetik jika perlu. Diagnosa yang kedua yaitu resiko tinggi cedera berhubungan dengan perdarahan pervagina. Intervensi pendukung yang saya angkat pencegahan pendarahan. Tindakan yang dilakukan yaitu observasi, monitor tanda dan gejala perdarahan, monitor nilai hematokrit dan hemoglobin sebelum dan setelah kehilangan darah. Monitor tanda-tanda vital ortostatik. Terapeutik yang dilakukan yaitu pertahankan bed rest selama perdarahan, kemudian batasi tindakan invasif jika perlu, kemudian hindari pengukuran surektal. Edukasi yang dilakukan yaitu jelaskan tanda dan gejala perdarahan, kemudian anjurkan menggunakan kaos kaki saat ampulasi, kemudian anjurkan peningkatan asupan cairan untuk menghindari konstipasi. Kemudian anjurkan meningkatkan asupan makanan dan vitamin K. Kolaborasi yang dilakukan yaitu pemberian obat pengontrol pendarahan jika perlu, kemudian kolaborasi pemberian produk darah jika perlu, dan pemberian pelunak tinja jika perlu. Diagnosa yang ketiga yaitu ansietas berhubungan dengan krisis situasional. Yaitu intervensi utama yang saya angkat yaitu terapi relaksasi. Tindakan yang dilakukan yaitu observasi, identifikasi penurunan. Observasi yang dilakukan yaitu identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi, atau mengganggu kemampuan kognitif. Kemudian monitor respon terhadap terapi relaksasi, kemudian identifikasi teknik relaksasi yang pernah efektif digunakan. Terapeutik yang dilakukan yaitu ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruangan nyaman. Kemudian berikan informasi tertulis tentang persiapan dan prosedur teknik relaksasi. Kemudian gunakan pakaian longgar. Edukasi yang dilakukan yaitu jelaskan tujuan, manfaat, batasan, dan jenis relaksasi yang tersedia, misalnya musik dan meditasi, nafas dalam. Kemudian jelaskan secara rinci intervensi relaksasi yang dipilih, anjurkan mengambil posisi nyaman, kemudian anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi, dan demonstrasikan latihan teknik relaksasi seperti nafas dalam. Halo teman-teman, ayo bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kami memiliki 6 jurusan fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Sastra. Jadi tunggu apa lagi? Ayo bergabung dengan kami khususnya di Fakultas Keperawatan. UNPI Manado, segera daftarkan diri kalian dan kami akan tunggu kedatangan kalian. Terima kasih.